Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Joana Tahu dengan NIM 2111008 dari kelas A, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang cek input dengan cek login. Nah, jadi di sini merupakan video lanjutan dari tutorial sebelumnya, di mana yang tutorial sebelumnya sudah kita buat notifikasi login ya. Nah, sekarang kita akan membuat cek inputnya dan juga cek loginnya seperti itu. Jadi kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Yang pertama kita ke folder kerja kita dulu. Oke. Kemudian di folder kerja ini kita akan buat yang pertama itu cek input. Nah, jadi yang cek input ini dia kita akan membuat satu file di bagian folder aset yang umum ini. Kita buat dengan satu file yaitu kita beri nama cek input.php. Nah, jadi di cek input ini kita akan masukkan scriptnya. Nah, di sini sudah ada script dari cek input. Mungkin kita langsung saja copy atau kita ambil di sini ya. Ini cek input. Nah, ini kita ambil, kita copy, kita letakkan di bagian sini, di halaman cek input sendiri. Nah, jadi cek input ini dia fungsinya untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai pada saat kita melakukan cek login seperti itu. Nah, setelah sudah dicek inputnya sudah ya. Di sini oke. Di sini sudah, mungkin kita save dulu. Oke, setelah sudah di sini kita akan buat cek loginnya. Jadi cek loginnya itu kita akan buat di semua folder. Nah, jadi yang pertama kita buat di folder admin. Nah, sebelumnya kan sudah kita buat nama file yaitu cek login di bagian kontrol ya, kalau tidak salah di admin, kontrol pada other. Nah, cek login ada di sini. Nah, nanti kemudian bukan nanti. Kemudian kita masukkan langsung script cek loginnya di sini. Saya sudah ada scriptnya, mungkin langsung saja saya copy. Oke, di sini scriptnya. Nah, ini kita ambil semua script yang di sini. Bagian cek login kita copy, kita letakkan di bagian file yang kita beri nama cek login sebelumnya. Oke. Sudah. Kemudian di sini, nah di sini yang pertama kan script ini diletakkan pada halaman cek login. Kemudian kita harus aktifkan session start-nya. Oke, setelah sudah kita aktifkan session start-nya seperti ini, kemudian kita hubungkan dengan koneksi. Nah, kita lihat di sini, dikoneksikan di bagian aset yang umum. Ini aset yang umum yaitu connector.php. Nah, jadi di sini dia sama dengan penghubung yang lain di bagian kita lihat di bagian ini ada di user interface ini di data cek kebersihan. Nah, ini kan koneksinya seperti ini. Kita ambil ini saja. Kita ambil, kita copy di cek login ini. Kita copy kembali di sini. Oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau konektor ini kan berada di folder aset yang umumnya. Berarti cek login dia harus kembali dari kontrol, dikembali ke folder admin, baru dia ke aset untuk dia bisa koneksi dengan konektor. Jadi di sini dia harus tambah lagi satu seperti ini. Nah, kemudian di cek input. Nah, di sini cek inputnya kita buat di aset itu kita ketikkan atau kita beri nama filenya itu huruf kecil semua. Jadi di sini kita beri nama huruf kecil semua. Nah, cek input kan dia berada sama-sama dengan connector.php di folder aset yang umumnya. Jadi kita ambil yang ini saja, kita ambil, kemudian kita kopikan di sini. Nah, seperti ini. Oke, setelah sudah, di sini dia akan menangkap data yang dikirim dari form. Jadi sudah kita buatkan form loginnya pada
setiap folder, yaitu pada indeksnya itu. Nah, di sini kita lihat dia akan menangkap menginput variabel post yang diberi nama username. Nah, kita lihat di indeks ini, di user interface yang admin punya, kemudian di bagian indeks ya, indeks. Nah, di sini kan kita beri nama untuk emailnya atau untuk tangkap username-nya itu dengan nama email, bukan username, dan juga password kita beri nama dengan password. Jadi dia harus bisa menangkap data yang dikirim, yang bagian check login dia harus menangkap data yang dikirim sesuai dengan form login yang kita buat pada form email dengan password yang kita beri nama email dengan password. Berarti di sini ya, di sini kita ganti dengan email. Kemudian di sini kita ganti dengan password sesuai dengan form login yang kita buat. Jadi dia harus sama, kalau tidak datanya itu tidak akan ditangkap dari form loginnya. Kemudian setelah dia menangkap data yang dikirim, dia akan menyeleksi data. Dia akan menyeleksi data admin ya. Jadi data admin dengan username dan password yang sesuai. Jadi di sini variabel datanya itu MySQL, yang dimana variabel connector dia akan menampilkan tabel yang dimana dia berisi. Jadi di sini kan yang pertama kita buat admin. Nah, ini semua dia berada di tabel karyawan ya, karena semua data-data yang untuk bagian karyawan semuanya itu ada di tabel karyawan. Jadi kita lihat di sini di bagian database ini. Kita lihat dulu. Oke, masih loading, jadi kita tunggu sedikit. Nah, di sini data-data dari admin semuanya itu ada di tabel karyawan semua. Jadi ini dia akan menangkap data dari tabel karyawan yang berisi semua data-data karyawannya. Jadi di sini kita ganti dengan tabel karyawan. Dia akan menangkap data dari tabel karyawan yang dimana emailnya itu berisi username ya. Karena di sini kan kita akan menangkap datanya itu berdasarkan email, yang dimana variabel username-nya dan di sini password untuk sandinya, seperti itu. Kemudian dan juga pekerjaannya. Jadi karena di sini kan semua data di database ini kan semua data ditampung. Jadi dia harus menampilkan datanya itu berdasarkan pekerjaan itu, sehingga kita bisa mengetahui oh ternyata dia yang dokter karena kita lihat dari pekerjaannya. Kalau dia cuma menampilkan email dengan password, bisa saja dia tampilkan semua data seperti itu. Oke, dia cek loginnya atau dia menangkap inputan datanya itu bisa-bisa salah ya. Jadi kita buat berdasarkan pekerjaannya. Jadi di sini ya. Di sini kita tambah lagi. Oke. Di sini dia N pekerjaan. Pekerjaan itu di sini dia sama dengan di sini berdasarkan pekerjaan yang kita input di database-nya. Jadi di sini untuk admin saya input datanya itu paling terakhir ya. Di sini. Nah, ini pekerjaannya ini admin. Jadi harus sesuai dengan ini. Kalau di sini kan admin hanya huruf besar. Jadi kita taruh di sini juga ini huruf besar. Seperti itu. Oke, setelah sudah di sini sudah password dan pekerjaan. Kemudian di sini dia akan menghitung jumlah data yang ditemukan berdasarkan karena akan berdasarkan pekerjaan di sini. Oke, setelah itu jika variabel sessionnya kan sudah kita aktifkan session start. Variabel sessionnya itu username. Di sini kita tambahkan lagi username dari admin karena yang kita akan tampilkan data dari cek login dari admin. Jadi di sini tambah di sini admin. Nah, di sini
dimana dia akan variable session tampilkan username dari admin, yaitu sama dengan variable username yaitu email. Dan jika variable sessionnya berstatus login, maka dia akan menampilkan atau lokasinya itu pada user interface, yaitu kita lihat di nav sini, nav yang bagian admin di bagian mana ya? Aset. Nah, ini di nav sini dia akan tampilkan data yang pertama, yaitu di sini karyawan. Ini dia akan tampilkan karyawan di bagian admin, berarti di cek login sini dia akan tampilkan yang karyawan, data karyawannya. Jadi di sini dia username ya, dia keluar dari user interface ini, kemudian dia akan tampilkan data karyawan berdasarkan sesuai dengan user interface yang kita buat di sini, itu data karyawan.php, karyawan.php, php. Kemudian di sini kita hapuskan indeks. Oke. Nah, ini sudah. Nah, karena dia dari indeks ke user interface, kemudian dia keluar lagi, baru dia keluar lagi, dia masuk ke aset, berarti di sini dia harus 2 kali. Oke. Ini 2 kali. Kemudian jika dia gagal, maka dia akan kembali ke user interface. Di sini user interface pada indeks dengan dia kirim pesan gagal. Oke, seperti itu. Oke, coba kita tes dulu. Kita save, kita tes di bagian sini. Oke, ini kalau kita masukkan salah. Oke, cek login.php, Ctrl Alt, cek login. Oh iya, di sini saya salah, harusnya kan cek input. Oke, cek input.php. Kita save, coba kita ulang. Kita kembali dulu baru kita refresh. Dan coba kita cek login. Ada kesalahan halaman 7 ya. Oh iya, di sini kan dia tidak bisa tutup. Oh iya, lupa, ini PHP. Ini juga hapus. Ini juga kita hapus. Ini juga dengan ini juga. Oke, setelah sudah, mungkin kita save ulang dulu. Oke, kemudian kita kembali, kita refresh dulu. Coba kita klik admin control user interface index, dia kirim pesan gagal. Oke, kirim pesan gagal, berarti ini gagal ya. Set check input include. Oke. Oke, iya di sini ya, karyawan, dimana variabel emailnya itu username dan passwordnya itu dia akan tampil variabel, dan pekerjaannya di sini admin. Oke, di sini kalau dia tampilkan di di sini kita harus tambah lagi juga. Ini kita save dulu, kemudian kita refresh, coba kita klik. Nah, dia gagal kan notifikasinya. Oke, kalau kita masukkan data yang betul, coba di sini ini kita copy saja. Ini seandainya itu 17. Oke, kita copy ini 17. Coba kita login.
Nah, dia akan masuk ke data karyawan, di mana berarti berhasil untuk bagian cek loginnya. Nah, seperti ini. Berarti di admin cek loginnya itu sudah betul. Oke, tadi ada kesalahan sedikit. Oke, jadi di sini untuk cek login bagian admin itu sudah berhasil. Nah, sekarang kita ke bagian apoteker. Jadi kita copy yang bagian ini. Kita copy, kita ke bagian apoteker, di kontrol bagian cek login. Kita letakkan lagi di sini. Nah, di sini kan apoteker dia langsung dikontrol, baru langsung cek loginnya. Sedangkan kalau di admin kan dia masih dikontrol, masih di other. Jadi di sini untuk konektornya itu dia keluarnya itu hanya 2 kali di sini. Jadi di sini kita hapus yang satu lagi. Oke, ini juga kita hapus. Dan di sini dia tampilkan tabel karyawan, yang dimana berdasarkan email dengan password dan pekerjaannya kan tadi di sini admin. Jadi di sini kita ganti dengan apoteker. Sesuai dengan di database kita tulisnya ke mana pekerjaannya. Oke, mungkin kita lihat dulu ya. Apoteker. Nah, ini apotekernya. Apotekernya itu huruf besar yang pertama ya. Jadi di sini kita ganti dengan apoteker. Oke. Apoteker, kemudian di sini username-nya juga kan sebelumnya kan admin. Jadi di sini kita ganti juga username-nya itu apoteker. Nah, di sini dia kirim dia akan variable session username-nya itu apoteker. Dia akan tampilkan variable username yang dimana berisi email dan statusnya itu login. Jika betul, maka dia akan tampilkan user interface-nya. Jadi di sini dia keluarnya itu satu kali saja. Di sini dia langsung ke cek login. Berarti di sini user interface-nya dia akan tampilkan data yang pertama di bagian apoteker. Data yang pertama di apoteker yaitu monitoring resep.php. Jadi di sini kita ganti monitoring resep.php. Jadi di sini dia kalau variable session-nya itu statusnya itu login, maka dia berhasil ya. Kalau berhasil maka dia akan tampilkan lokasinya itu di user interface pada monitoring resep.php. Seperti itu. Pada tampilan pada data yang pertama yang muncul itu monitoring resep.php. Kemudian kalau statusnya itu gagal, maka dia akan kembali ke user interface di index. Dia kirim pesan gagal. Oke, coba kita lihat dulu, kita save all, kita coba di bagian sini. Di sini, kemudian di sini. Apoteker. Oke, ini kalau dia kirim gagal, ini notifikasinya itu login gagal, email dengan password salah. Oh iya, untuk saya mau memberitahukan kalau sebelumnya di tutorial yang notifikasi loginnya itu saya lupa memperbarui notifikasi login gagal. Yang di tutorial itu saya beri nama username dengan password salah. Jadi setelah itu saya sudah memperbaruinya, saya ganti dengan email di sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut kembali. Di sini sudah loginnya itu gagal kalau dia statusnya itu tidak sesuai dengan di database ya datanya. Kemudian di sini kita akan masukkan email dengan password yang betul. Jadi kita ke database dulu. Saya lihat di sini. Oh iya. Kampujo.php. Email ini 017 ya. Coba kita 017, coba kita login. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke, setelah itu mungkin sudah berhasil, kita kembali. Kita ke folder berikutnya itu CS.
Nah, kita copy yang ini, kita taruh lagi di bagian CS yang cek login-nya, di kontrol di sini kita taruh. Nah, kemudian di sini kita ganti yang ini ya, kita ganti yang pekerjaannya di sini. Kalau CS kita tulisnya itu seperti cleaning service ya. Oh, ini kita tulis cleaning service-nya itu seperti ini ya. Copy saja, atau kita tulis saja. Ini kita tulis dia cleaning service. Oke. Setelah itu di sini pekerjaan sudah. Di sini username-nya itu berdasarkan folder kerja. Jadi di sini kita taruhnya itu CS. Maka di sini saya ganti juga di sini CS. Username itu CS. Kemudian CS ini yang pertama kali muncul di user interface yaitu monitoringkamar.php. Jadi di sini dia monitoringkamar.php. Kalau dia kirim pesannya itu berhasil, berarti dia akan menampilkan data dari monitoring kamar, dan jika gagal maka dia akan kembali ke indeks kirim pesan gagal, seperti itu. Coba kita save, kita coba ya. Coba di sini. Oke, sorry. Di sini CS user interface. Oke. Ini cleaning service ya. Coba kita klik login, maka dia gagal. Kemudian di sini ya, berarti kita lihat yang ini. Kita ambil ini, Agustinus Dekar. Oke, ini passwordnya 2. Kemudian berarti di sini Agustinus Dekar, passwordnya 2 di sini. Coba kita login. Oke, berarti di sini berhasil ya. Oke, selanjutnya kita kembali folder kerja. Untuk CS sudah, kita ke dapur. Oke, dapur kita kontrol di cek login-nya. Di cek login kita paste kita ambil yang cek login ini, kita copy di bagian dapur ya, cek login, kita letakkan ini. Kemudian di bagian mana ya, ini pekerjaannya untuk dapur. Oke, di sini ya. Oh iya, di sini untuk dapur saya beri pekerjaan itu ya koki dapur ya, seperti itu. Jadi di sini oke, di sini pekerjaan itu di sini saya ganti. Di sini saya ganti dengan koki dapur. Coba saya lihat dulu. Oke, koki dapur ya. Kemudian di bagian username CS ini ganti juga dengan dapur. Oke, setelah itu di dapur sini, kalau dia status itu login berhasil, maka dia akan tampilkan data yang pertama itu monitoring gizi pasien. Berarti di sini monitoring gizi pasien. Oke, kalau gagal maka dia akan kembali ke indeks dengan kirim pesan gagal. Oke, coba kita save. Kita coba. Di sini dapur. Nah, kalau gagal, oke, ini gagal. Kalau berhasil, kita lihat yang berhasil. Ini. Kita copy yang ini, Ayustina 75. Ayustina 75.
Agustina@gmail.com. Di sini 75. Oke, coba kita login. Nah, dia masuk ke monitoring gizi pasien. Oke, untuk dapur sudah berhasil. Selanjutnya kita ke dokter. Dokter, kita copy lagi ini. Di bagian kontrol, bagian cek login. Kita masukkan ini. Oke, di sini kita ganti pekerjaannya. Kalau dokter, saya tulisnya seperti apa ya di sini. Mungkin oke, dokter seperti ini. Dokter di sini. Dokter, kemudian di user interface ini ganti dengan dokter. Oke, di sini dokter, dia akan tampilkan yang pertama itu diagnosa. Oke, di dokter ini dia akan tampilkan yang pertama itu diagnosa. Diagnosa.php. Kalau gagal ya, kalau gagal dia kirim pesan gagal. Coba kita save. Kita lihat di sini. Di sini dokter. Oke, kalau kirim pesan gagal, oke berhasil. Berarti sekarang dokter kita lihat Novhimunda 01. Berarti di sini novhimunda@gmail.com 01. Coba kita login. Oke, gagal. Berarti untuk kita simpannya itu salah berarti di sini ya. Berarti dia monitoring pemeriksaan. Atau kita coba lihat bagaimana ya. Bagian indeks. Bagian nav dari dokter. Oh ya, monitoring pemeriksaan. Berarti di sini salah. Untuk cek loginnya mana? Di sini dia harus masuk monitoring pemeriksaan. Oke, monitoring pemeriksaan .php. Oke, ini semoga betul. Kalau dia kirim salah ya. Novhimunda. Atau setelah ini terlalu panjang. Copy ini saja. 01 ya. Ini 01 coba. Gagal. Dokter user interface. Berarti ada yang salah di sini. Oh iya, pekerjaannya. Saya lupa mengganti pekerjaannya di sini. Dokter. Oke, save. Kita ketikkan lagi di sini. Ini 01 login. Nah, ini sudah berhasil. Untuk dokternya sudah. Selanjutnya bagian kasir. Oke, kita copy yang ini. Copy yang bagian kasir. Kontrol kita pastekan di bagian cek login di bagian kasir. Kemudian di pekerjaan sini kasir. Saya teman apa ya? Oh ya, kasir. Oke, pekerjaan sini ganti dengan
kasir. Kemudian di sini username-nya juga ganti dengan kasir. Nah, untuk user interface-nya itu dia di sini kasir ini yang pertama apa? Monitoring pembayaran. Berarti di sini dia monitoring pembayaran. Oke, sudah ya. Kasir. Coba kita save, kita coba jalankan. Di sini kasir. Nah, ini coba dia login gagal. Oke, gagal. Kemudian di sini ya, database untuk kasir di sini. Oke, di sini ya. Di sini kita ganti. Oke. Serang ini dia 95 ya. Coba kita lihat database-nya. Oke, dia 95. Berarti di sini 95. Coba kita login. Nah, ini sudah berhasil. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pasien. Oke. Kita copy yang pasien, copy cek login maksudnya. Copy ini kita letakkan di cek login. Kemudian di pekerjaannya kita ganti di sini ya, pasien. Pasien di sini kita ganti pasien. Oke. Pasien, kemudian di user interface-nya muncul pertama apa ya di navsnya, kita lihat. Muncul pertama edit profile.php, itu pendaftaran baru. Oke. Di sini pendaftaran baru.php. Pendaftaran baru.php. Kita lihat dulu pasien di sini. Dia tabel pasien sendiri ya. Berarti di sini dia akan tampilkan tabel pasien. Oke. Setelah itu coba coba kita save. Kita coba tes. User interface di pasien. Coba kita lihat di sini. Oke, di sini. Oke. Untuk cek login pasien. Oke. Kita lanjut ya di sini pasien. Oh ya, untuk pasien kan di sini dia tabel sendiri. Pasien. Ini tabel pasien dia tabel sendiri. Jadi di pekerjaan sini dia tidak usah lagi. Oke. Kemudian di sini dia tampilnya itu yang user interface itu pendaftaran pelayanan ya. Pendaftaran pelayanan. Nah, seperti itu. Coba kita save dulu. Kita save. Kita login. Nah, ini gagal kan. Oke, kita ke tabel pasien. Ini ke 604. Oke. Di sini ya kita ganti 6@gmail.com, dia 04 passwordnya. Oke, 0. Coba kita login. Nah, untuk pasiennya sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita ke bagian pasien sudah.
perawat jaga. Perawat jaga kita ambil cek login yang sebelumnya. Ini kita ambil ini. Kemudian perawat jaga dikontrol, dicek login. Kita pastekan, kemudian di sini pekerjaannya itu kita taruh di sini, kita ganti ya seperti itu. Perawat jaga. Oke, setelah sudah di sini kita ganti di sini juga username-nya juga perawat jaga. Nah, untuk perawat jaga yang pertama muncul itu monitoring rawat inap. Berarti di sini kita ganti dengan monitoring rawat inap. Oke. Mungkin itu saja. Coba kita save dulu ya. Kita save, kita gunakan baru di sini perawat jaga. Nah, perawat jaga dia kan di tabel karyawan. Tabel karyawan. Perawat jaga. Nah, ini perawat jaga. Oke. Kemudian di sini kalau login gagal dia seperti ini. Kemudian kalau berhasil kita lihat yang di sini. Agus Indarto 04. Agus Indarto. Dia di sini 04. Oke, 04 coba login. Nah, ini perawat jaganya sudah berhasil ya, monitoring rawat inap. Oke, selanjutnya bagian perawat pemeriksa. Copy lagi ini ya. Kita copy lagi ini. Kita taruh di perawat pemeriksa, di kontrol, di cek login. Oke. Di sini kita ganti dengan pekerjaannya itu perawat pemeriksa. Di sini ya. Oke. Perawat pemeriksa. Kemudian di sini kita ganti dengan perawat pemeriksa. Nah, perawat pemeriksa ini dia muncul pertama apa? Untuk NAV-nya itu monitoring pemeriksaan ya. Cek login. Monitoring pemeriksaan. Oke, ini perawat pemeriksa. Oke, sudah, coba kita save. Coba kita jalankan. Oke, di sini perawat pemeriksa. Oke, ini coba kita login, ini gagal. Nah, kalau yang berhasil di sini Yuli Putri 76. Yuli Putri 76. Oke. Yuli Putri gmail.com. Di sini 76. Oke, kita login. Nah, ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya di bagian petugas pendaftaran yang terakhir ya. Bagian petugas pendaftaran di kontrol, di cek login. Nah, di sini kita ganti dengan petugas pendaftaran untuk pekerjaannya. Oke, wait. Petugas pendaftaran. Oke. Kemudian di sini kita ganti dengan petugas pendaftaran. Untuk user interface-nya dia muncul pertama apa ya di sini? Monitoring rawat inap. Berarti di sini dia monitoring rawat inap.
enough. Oke, coba kita save. Oke, kita lihat di sini user interface, petugas pendaftaran. Ya, coba login. Nah, ini gagal. Kalau berhasil, kita lihat di sini. Petugas pendaftaran berarti. Nah, ini kalau berhasil dia Berry Pandey 18. Berry Pandey @gmail.com. Seperti ini. Pandey. Pandey 18. Oke, coba kita login. Nah, untuk petugas pendaftarannya sudah. Oke, ini kalau jadi, ini kalau sama ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat tutorial, yaitu tentang cek input dengan cek login. Nah, di sini sudah kita masukkan semua di bagian semua folder ya, mulai dari admin sampai di petugas pendaftaran. Mungkin ada kesalahan selama proses pengerjaan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.